Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Putri Pertiwi. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita legenda, cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Legenda Malin Kundang sendiri menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Pada zaman dulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Kemudian ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Di suatu hari, Malin jatuh sakit hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu anak yang saling menyayangi. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibu yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu, izinkanlah," minta Malin memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu, Nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan sebungkus nasi yang dibungkus dengan daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan kepada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari yang terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" katanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nakoda, tidak ada yang pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak ada pernah jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia kepada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihannya pilu setiap malam. Benar saja, tidak beberapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk mulai berkumpul.
Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan dan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Manderumbaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampiri kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar, Malin tidak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat seorang anak muda berdiri di anjungan. Pakaiannya berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Manderumbaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar-debar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Dia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Bu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku, kau benar anak aku kan?" katanya berdesak isak tangis karena gembira. "Mengapa lamanya kau tak memberi kabar?" Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua rentak yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Belum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek, inikah ibumu? Mengapa dulu kau berbohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, kau bukan anakku," ucapnya kasar. Manderumbaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tak akan mengakui ibunya. Ia malu pada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin Kundang menendang sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti kau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderumbaya pingsan dan terbaring sendirian. Ketika sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihat kapalnya Malin semakin jauh. Ia tak sangka Malin yang dulu disayang tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah hendak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapalnya hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esokannya saat matahari muncul di ufuk timur, tiba badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangilah kedua orang tua
saat susah maupun senang. Jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi, dan jangan lupa diri akan harta yang berlimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.